Shalom. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tak terasa sepekan, seminggu telah berlalu, dan kita berjumpa kembali dalam agenda ngopeni ati pada saat ini, atau ngopi pada saat ini ya. Sepekan yang telah kita lewati, tentu kalau kita mau melihatnya kembali begitu ya, ada banyak hal yang telah kita lewati. Ada banyak kesukacitaan yang kita rasakan. Bahkan mungkin ada banyak energi yang telah kita perjuangkan untuk bisa melewati pergumulan-pergumulan yang ada. Nyatanya, sepekan telah kita jalani. Dan tentu ada banyak berkat Tuhan. Ada banyak hikmat Tuhan yang kita boleh jumpai di sana. Sekarang, tiba waktunya untuk kita bersama-sama memelihara hati ya lewat agenda ngopi pada saat ini. Oleh karena itu mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita mohon kasih dan anugerah Tuhan supaya Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur bahwa dinamika kehidupan boleh kami lewati. Ada suka maupun duka. Ada kebahagiaan, meskipun tidak jarang juga ada kepedihan. Tapi kami mau menyatakan bahwa semuanya terjadi seizin Tuhan. Semuanya terjadi karena Tuhan berkenan atas kami untuk tetap menjadi umat kesayangan Tuhan. Saat ini kami akan sejenak memuji nama-Mu, sejenak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Berkati hati kami, supaya kami dapat menerimanya, menjadi makanan rohani bagi jiwa kami, dan kami dapat melakukannya dengan baik. Kami serahkan waktu kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bersenandung. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. PKJ 2, mulia, mulia namanya. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita.
firman Tuhan. Hari ini kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ya. Bagian ini merupakan rangkaian dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Yang berbicara tentang Petrus dan Yohanes yang diperhadapkan kepada pemuka-pemuka agama atau kepada mahkamah agama. Ya. Di sana Petrus dan Yohanes harus diminta pertanggungjawabannya. Ya. Atas nama siapa dia melakukan pemberitaan kabar sukacita, atas nama siapa ia melakukan kebajikan, bahkan ia menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya. Mari kita perhatikan, saya akan membacakan ayatnya yang ke-5 sampai dengan 12 demikian. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang ini disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang menerima dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita. Memeliharanya sebagai bagian dari pondasi iman yang kita yakini, yang kita pegang teguh di dalam kehidupan keseharian kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus dan Yohanes sedang berhadapan dengan penguasa. Ya, dikatakan ia sedang berhadapan di hadapan mahkamah agama. Ya, mahkamah agama ini tentu adalah sebuah institusi yang sangat dimuliakan, satu institusi yang sangat dibanggakan tentunya oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, di hadapan mereka lah orang-orang Yahudi berusaha untuk menyelesaikan segala persoalan dan permasalahan di dalam kehidupannya sebagai sebuah institusi tertinggi ya, di dalam kehidupan umat pada waktu itu. Nah, tetapi juga sekaligus ada orang-orang yang harus berkecil hati. Mereka harus ciut nyali ya. Karena mereka harus diperhadapkan pada situasi dan keadaan itu. Dihadapkan dengan pemuka-pemuka umat. Nah, pada waktu itu Petrus dan Yohanes pun demikian. Ia harus dibawa ke mahkamah agama itu. Kemudian ia harus diperhadapkan kepada siapa saja. Di sana dikatakan ada pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua dan ahli-ahli Taurat yang sedang mengadakan sidang. Pemimpinnya, imam besarnya adalah Hanas, Kayafas, dan juga Yohanes, Alexander, dan semua orang lain yang merupakan keturunan imam besar.
Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak takut ketika berhadapan dengan situasi itu? Ia sendiri, gitu ya. Bahkan ketika ia ditanya itu pun terkesan sebagai sebuah interogasi. Dan di dalam sebuah interogasi itu juga terkesan adanya sebuah usaha dan upaya untuk mencari-cari apa yang menjadi kesalahannya. Ia dipersalahkan dengan apa yang telah dilakukannya. Barangkali kita ketika berada pada situasi itu akan memiliki sebuah kecenderungan untuk ya sudahlah, ya, takut, gentar, bahkan kemudian akan mengatakan ya sudah, karepmu apa? Mau Anda apa? Kalau Anda maunya begitu ya sudah, saya tak ngaku saja, gitu kan. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika Petrus justru ia bisa menggunakan kesempatan yang ada itu dengan baik. Ia bukan hanya sedang diadili, tetapi ia sekaligus juga sedang berhadapan dengan seluruh umat. Ia sedang menjadi fokus perhatian. Situasi dan keadaan yang pada satu sisi oleh orang lain dilihat sebagai ini situasi yang tidak mudah. Ini situasi yang genting, ini situasi yang sulit. Tetapi sekaligus oleh Petrus justru dilihat ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik. Sebuah kesempatan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Maka pada waktu itu dia dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7 misalnya, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Jadi Petrus ini sebenarnya engkau punya otoritas apa? Engkau punya kuasa dari siapa? Maka kesempatan yang baik itu, kesempatan yang sangat berpotensi, ya, itu digunakan. Baik Petrus memulai dengan sebuah pertanyaan. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang ini disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, yang telah kamu salibkan itu, yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat di depan kamu. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus menggunakan kesempatan yang indah itu untuk menyaksikan apa yang ia imani. Untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang paling hakiki. Kebenaran akan apa? Kebenaran akan nama Yesus. Bahkan ia dengan tegas mengungkapkan, Yesus yang mana? Yesus yang bagaimana? Petrus yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus itu, Petrus yang berarti sudah mengalami sebuah pembaruan di dalam hidupnya itu, ia tidak takut tetapi kemudian tampil dengan gagah berani. Ia menegaskan dengan begitu baik, dia katakan, ketahuilah bahwa dalam nama Yesus Kristus, Yesus sang juru selamat, Yesus yang sebenarnya adalah orang Nazaret itu, orang yang kamu asingkan, orang yang kamu singkirkan, orang yang telah kamu salibkan. Tetapi sekaligus Yesus yang juga telah dibangkitkan oleh Allah. Di dalam nama Yesus itulah orang itu sehat, orang itu pulih, orang itu dibebaskan dan mengalami pemulihan dari kelumpuhannya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus yang baru dengan suara lantang. Kalau awalnya dengan nama Yesus ia lari dan bersembunyi, ia menyangkali, ia mengingkari. Tetapi justru sekarang di hadapan pemuka-pemuka umat, di hadapan imam besar Hanas dan Kayafas, di hadapan tua-tua dan ahli Taurat, seluruh pemimpin umat, dan tentu juga hadir orang banyak pada waktu itu. Ia dengan lantang menegaskan, nama Yesus itulah, dengan otoritas dan dengan kuasanya itulah, orang ini bisa sembuh. Bukan karena saya, tetapi karena nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Dan pada kesempatan yang sama pula,
Kemudian Petrus menegaskan, siapa itu Yesus? Dia katakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Beberapa hari di Boyolali ini saya ikut jadi tukang gitu ya, ngaduk semen, membuat luloh ya, membuat adukan itu untuk kemudian menjadi sebuah menyempurnakan sebuah bangunan, termasuk tempat saya membuat renungan ini karena belum jadi gitu ya. Warnanya masih coklat, warna acian semen. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah bangunan menjadi kuat karena ada pondasinya. Sebuah pondasi bisa menjadi kuat untuk berdirinya sebuah bangunan yang nampak megah, nampak indah, karena pondasi yang begitu kuat, pondasi yang begitu indah. Dan salah satu unsur penting dari pondasi itu adalah batu penjuru. Batu yang ditaruh di pojok untuk bisa menjaga keutuhan dan kekuatan sebuah bangunan. Peran batu yang sangat sentral. Dia katakan Yesus adalah sebuah batu, salah satu unsur penting atau unsur penting dalam sebuah bangunan. Tetapi oleh para tukang bangunan itu dibuang, disingkirkan, disepelekan, ditinggalkan. Tetapi oleh Allah, batu itu kemudian diambil. Oleh Allah, batu itu kemudian ditempatkan. Justru menjadi batu penjuru. Menjadi batu yang penting. Menjadi batu yang sangat sentral perannya di dalam kehidupan. Kalau batu penjuru itu penting dalam sebuah bangunan, maka Kristus sebagai batu penjuru itu pun penting, sentral perannya di dalam kehidupan kita. Sesentral apa? Ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia dan yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama itulah yang mengantarkan kita kepada sebuah keselamatan. Nama itulah yang membawa kita sampai kepada Sang Bapa. Saya senang sekali ayat ini. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan, seringkali kita menghadapi kesulitan dan tantangan. Seringkali mungkin kita pun dilecehkan dan diasingkan. Tetapi begitu mengingat nama itu, tidak apa-apa. Saya ikhlas, saya rela menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Saya rela menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan. Karena dalam nama itulah saya meraih kedamaian dan keselamatan bagi jiwa saya, bagi hidup saya. Tidak apa-apa saya ditinggalkan orang. Tidak apa-apa saya dikecilkan, bahkan mungkin dikecilkan oleh orang. Tetapi toh saya sudah punya nama yang mengantarkan saya pada shalom, pada damai sejahtera yang kekal. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah percaturan kehidupan yang diwarnai dengan dialog antar agama, yang diwarnai dengan semangat untuk kita berbagi sukacita, berbagi peran dalam kehidupan bersama dengan lintas iman. Di situ kita semakin mengenal agama A ada kebajikannya, agama B ada kebajikannya, semuanya ada kebajikan. Kita tidak bisa mengingkari itu, dan semuanya boleh mengantar seseorang pada sebuah kebajikan dan kebaikan. Kadang hati ini mulai merasa, ragu enggak ya? Masih yakin dengan iman Kristen enggak ya? Enggak. Ketika berjumpa dengan berbagai macam kebajikan yang lain, saya pun akan semakin meyakini kebajikan ini. Ketika berjumpa dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang lain, yang juga meneduhkan, betapapun itu berbeda. Tetapi saya semakin menemukan identitas iman saya. Saya semakin menemukan identitas kekristenan saya. Dan saya tetap yakin hanya di dalam nama Kristuslah saya bisa diselamatkan. Yang lain bagaimana? Saya pun menghargai bahwa mereka juga punya bahan keselamatan. Saya pun menghargai bahwa mereka punya keyakinan akan diselamatkan sesuai dengan agama dan keyakinannya. Iya, silahkan. Semakin tahu posisinya, mereka di sana, saya di sini. Semakin yakin dengan apa yang saya imani. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, namun ia menjadi batu penjuru. Bahwa Yesus di dalam nama itulah, ketika saya berseru, ketika saya menyerukan namanya, saya dikuatkan menghadapi pergumulan dan kesulitan hidup. Bahwa di dalam nama itulah
satu-satunya nama yang saya yakin mengantarkan saya pada sebuah keselamatan. Puji Tuhan, kesaksian Petrus menolongnya. Kesulitan yang ia alami justru menjadi kesempatan untuk ia bersaksi. Ia mengalami pembaharuan hidup. Oleh karena ia dikuasai oleh Roh Kudus, ia mengalami pembaharuan hidup. Karena ia meyakini satu nama Yesus, orang Nazaret. Nama Yesus yang disalibkan namun juga dibangkitkan. Nama Yesus yang telah menjadi batu penjuru. Nama Yesus yang olehnya setiap orang diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kami bersyukur untuk pengalaman dan kesaksian Petrus dan Yohanes yang mampu merubah situasi yang menekan, tetapi justru menjadi kesempatan untuk menyampaikan sebuah kesaksian. Ajar kami untuk memiliki keyakinan yang teguh seperti Petrus. Dengan mantap ia menyaksikan kuasa Tuhan. Dengan mantap ia menyaksikan karya-karya Tuhan. Ajar kami untuk meyakini bahwa di balik nama Yesus itulah kami mendapatkan keselamatan kami. Di balik nama Yesus itulah kami mendapatkan keteguhan iman kami. Di balik nama Yesus itulah kami akan tetap dimampukan melewati pergumulan dan tantangan kehidupan, menjadi pribadi yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh kami yang boleh mengikuti agenda ngopi pada saat ini, pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan juga ladang pelayanan kami. Bila sungguh apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami tidak menyurutkan langkah kami untuk terus berpegang pada kuasa nama Tuhan. Biarlah kesulitan dan tantangan yang ada tidak menghentikan langkah kami untuk terus berpegang teguh pada kuasa nama Tuhan. Dan biarlah di dalam nama itu kami mendapatkan berbagai macam berkat sukacita. Kami mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan perasaan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali memuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhanku. Sudah
Jemaat sekalian, selamat beraktivitas kembali. Kiranya berkat kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan atas saudara sekalian. Sampai jumpa pada edisi Ngopi minggu depan. Tuhan memberkati.